patients suffering from two serious diseases, hemorrhoidal and chronic venous disease. Iya, Bapak Ibu teman sejawat sekalian, demikian pemaparan yang luar biasa dari Apoteker Hadi Sumarsono MFAM. Kita bisa melihat tadi bahwa kalau ada aturan pakai dari Ardium itu memang sesuai evidence base dan penelitian ya, teman sejawat Apoteker Hadi ya, bukan karena sponsornya memang hari ini Ya, Ardium, bukan ya? Iya. ya. Saya juga kadang-kadang kalau ada webinar begitu, kan kita terangkan cara pakai apa. Kadang-kadang kita dipikir endorse ya, padahal memang itu sesuai evidence base, sesuai penelitian ya, bukan kita yang ini kan sendiri gitu ya, bukan supaya Ya. obatnya apa ya, secara zaman sekarang cepat laku, cepat habis ya. Iya, oke. Ya, saya panggil kembali Dokter Suwito ya, untuk kita diskusi siang hari ini. Sudah banyak sekali pertanyaan. Saya informasikan ada 889 ya, 889 Wah, peserta pada siang hari ini ya. Sebelum kita mulai diskusi, ini banyak pertanyaan luar biasa, ini sungguh menarik ya. Jujur saya pernah punya pengalaman ini, Dokter Suwito sama Pak Hadi nih, Apoteker Hadi. Memang betul, seperti Apoteker Hadi sebutkan, maunya ada ruangan khusus ya. Saya pernah ibu-ibu, dia kan manggil di Medan tuh kita panggilnya kakak, kak, saya ambeien gitu. Mau lihat nggak katanya? Masalahnya saya risih gitu. Kalau dia perempuan it's okay. Tapi kalau laki-laki bagaimana gitu kan? Eh, susah ya. Jadi memang sebaiknya ada ruangan khusus ya. Ya yang tertutup supaya kita bisa ya para apoteker ya. Kita bukan mau menegakkan diagnosa, mau lihat juga. Oh benar nggak nih ambeien ya? Betul nggak? Sudah ada grade-grade-nya tadi dok ya. Kalau laki-laki itu saya yang pusing. Kalau ibu-ibu, kakak-kakak ya no problem ya. Kita ya kadang-kadang kita bawa ke ruangan kita atau ke dekat toilet apa di mana gitu. Enak kita ngelihatnya gitu ya. Tapi kalau udah cowok, repot ya. Apotekernya langsung pusing. Oke, itu apa instruksinya aja. Ya, ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ke Dokter Suwito. Saya bacakan terlebih dahulu ya dokter. Oke. Dari Apoteker Luciana Puspaningsih, apakah BAB darah sesekali atau jarang merupakan salah satu gejala hemoroid? Jadi sesekali atau jarang, itu pertanyaannya apakah gejala hemoroid? Bisa kambuhan tidak ya dok? Untuk mencegah kambuh lagi selain cukup serat dan air putih, perlukah konsumsi rutin obat hemoroid? Oke, monggo dokter. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang baik sekali. Jadi, hemoroid bisa menyebabkan BAB berdarah. Tapi BAB berdarah tidak harus hemoroid, bukan pasti hemoroid. Jadi pertama kita harus pastikan dulu. Karena apa? Karena kalau ternyata bukan, maka pengobatannya akan percuma, sia-sia. Jadi kita perlu pastikan. Tidak tergantung berapa kali berdarahnya. Kadang-kadang ada pasien datang BAB berdarah, dia bilang, dok BAB berdarah, kita periksa, dia bukan hemoroid, tapi visura. Karena setelah BAB keras, dia robek anusnya, terus dia BAB berdarah. Nah, cuma untungnya kalau visura ini dikasih obat, selesai lukanya sembuh, sudah selesai masalahnya. Tapi kalau dia seandainya dia hemoroid, mungkin dia bisa berulang-ulang. Ya. Gitu. Yang lain yang harus kita perhatikan, kemungkinan lainnya itu infeksi di usus, kolitis, begitu juga bisa BAB berdarah yang warnanya merah. Kemudian tumor seperti yang tadi sudah disampaikan, itu juga bisa BAB berdarah. Jadi kita harus juga memikirkan hal tersebut, walaupun tentu saja boleh, misalnya teman-teman apoteker BAB berdarah ini ada tonjolan sedikit di anus, obati dulu, boleh. Nanti dilihat dalam 1 minggu perbaikan atau tidak. Kalau dia tidak membaik, ya cepat diperiksakan lebih lanjut ke rumah sakit gitu. Iya, kemarin saya buat konten nih dok. Saya bilang
kita apoteker cukup tahu batasannya. Don't worry dok ya, kita cukup tahu batasannya, karena bukan part kita mendiagnosa. Kita untuk suami dikasih ya kita bisa, tapi kalau sudah sakit berlanjut silahkan pergi ke dokter. Itu ininya dok. Oke. Apoteker Rahmat Hidayat, apakah boleh Ardium disarankan 3 sehari 1 tablet selama 4 hari? Maksudnya 3 kali sehari 1 tablet selama 4 hari gitu. Apakah boleh Ardium disarankan 3 kali 1 selama 4 hari? Yo, silakan dokter. Ke saya. Iya, ke Oh, dokter. Ke dokter. Ini banyak yang penasaran ini. mm. Bolehnya boleh saja, tapi biasanya kalau 4 hari mungkin belum tuntas. Ya, kebanyakan kalau dia hemoroid, kalau kita hanya berikan 4 hari dia belum tuntas. Ya, belum kempes betul-betul, belum kecil betul-betul. Jadi sebenarnya selain dari gejala-gejalanya, kadang-kadang pasien bisa bercerita juga kepada kita, misalnya katanya, dok benjolannya masih ada nih, masih ada sedikit. Ya, tidak ada salahnya kita perpanjang, bukan 7 hari. Mungkin kita kasih 2 minggu atau 1 bulan, tidak apa-apa. Ya kan? Tapi itu dosis anjuran minimalnya. Jadi diberikan 3 kali 1. Itu dosis 3 kali 1 itu untuk yang 500 miligram kalau tidak salah. Kan dia sekarang ada sediaan yang 1000 1000 ya. miligram. Ya, 1000 miligram biasanya diberikan bisa 2 kali 1. Itu. Ya, jadi kalau 4 hari kebanyakan belum cukup biasanya. Kurang ya dok ya? Kurang itu. Iya, betul betul. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan, boleh dijawab apoteker Hadi juga, dokter juga boleh. Apakah dari apoteker Diana Avianti, bolehkah Ardium dikonsumsi oleh pasien yang menggunakan obat-obatan pengencer darah? Iya, boleh nggak ini digunakan sama pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan pengencer darah? Siapa Dokter dulu? boleh, dokter Saya boleh, dulu. Pak Hadi boleh, iya. Boleh Karena saja. iya, Boleh saja. Ya, jadi mungkin orang berpikir bahwa ardium itu menyebabkan berhentinya darah karena artinya mengganggu, eh, menyebabkan darah itu lebih mudah membeku. Sebenarnya kan dia bukan begitu jalan kerjanya, tapi dia tadi seperti sudah disampaikan dengan meningkatkan eh, flow dari venanya, kemudian mengurangi inflamasi pada daerah sekitar vena, kemudian mengurangi hiperpermeabilitasnya, sehingga dia kalau ada perdarahan dia cepat berhenti. Jadi dia bukan kontra dalam arti menyebabkan darah itu cepat membeku, beda dengan obat-obat seperti asam tranexamat dan sebagainya. Ya. iya. Oke, terima kasih dok. Hmm. Ini pindah ke apoteker Hadi. Dari Siti Romatilah, apoteker Siti Romatilah. Tindakan atau terapi apa yang tepat untuk hemoroid pada ibu hamil ini, Pak Hadi? Dan Ya, setelah melahirkan dan menyusui, lebih baik topikalkah atau suppositoria atau minum obat? Apakah MPFF aman untuk ibu hamil atau menyusui? Karena teman pernah konsumsi anti hemoroid, ASI-nya malah berkurang katanya. Ayo, silakan Pak ya. Hadi. Oke, kalau terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau tindakan-tindakan nanti Dokter Suito yang bisa melengkapi ya. Saya semua sedikit lengkapi dulu yang di awal. Kayaknya kalau Ardium 1000 yang 3 kali 1 ya dok ya. Kalau yang 500 yang 2 tablet jadinya minumnya. 3 kali 2 ya? Ya, Oh, 3 kali iya, 2. iya. Kemudian kalau untuk yang antikoagulan itu memang tidak masalah. Cuma perlu diketahui kalau misalnya simptomnya sudah ada bleeding juga. Nah, penggunaan antikoagulan rutin atau antiplatelet rutin ya, kita harus sampaikan juga ke dokter. Kalau kita refer ke dokter ya. Karena kan bagaimanapun juga itu juga bisa meningkatkan volume darah kalau misalnya memang pasien juga konsumsi. Jadi ada baiknya itu disampaikan juga ke dokternya. Dokter, saya ada hemoroid, gejalanya sudah ada bleeding juga, kemudian saya juga lagi ada pengencer gitu misalnya. Dokter pasti akan mempertimbangkan gitu ya. Kalau untuk pasien ibu hamil di penelitian, kalau saya mau share screen sih sebenarnya. Saya sudah coba cari itu. Karena biasanya kalau saya sudah webinar kayak begitu, yang ditodong pasien ibu hamil seperti apa. Coba saya share screen ya, saya izin ya Bu Imelda ya. Silakan, silakan. Sebentar. Ya, kita kan harus evidence base ya, apoteker Ya, Hadi. Jadi memang pustakanya tidak terlalu baru, tapi cukup bisa membantu kita untuk mengerti bahwa
Insotom gitu ya pada penggunaan jangka pendek itu micronized diosmin 90% dan aspirin 10%.